Hai teman-teman, selamat pagi semuanya. Hari ini, kelompok 8 akan menjelaskan mengenai Mihaly Csikszentmihalyi. Sebelumnya, kelompok 8 itu beranggotakan Diah Ratu Syifa, Kafka Alvina Fisya, Kalisa Yunda Cahyarani, Rifki Gemilang, dan yang terakhir, Vina Indriyani. Selanjutnya, Gemilang akan menjelaskan mengenai biografi Mihaly Csikszentmihalyi dan akan diikuti oleh anggota kelompok lainnya. Biografi Mihaly, lahir 29 September 1934 di Fiume, Kerajaan Italia atau sekarang Rijeka, Kroasia. Pendidikan awal ia fasih berbahasa Hongaria, Italia, dan Jerman setelah ayahnya kehilangan pekerjaannya sebagai duta besar Hongaria untuk Italia pasca perang. Keluarga tersebut tinggal di Roma sebagai pengungsi dan membuka restoran. Mihaly juga sempat putus sekolah untuk membantu keluarganya. Teori flow. Menurut Mihaly Csikszentmihalyi, flow adalah keadaan ketika seseorang benar-benar merasa begitu terhanyut dalam kegiatan yang sedang dilakukannya, sehingga hal lain menjadi tidak penting. Pengalaman ini terasa sangat menyenangkan sehingga orang akan melakukannya bahkan dengan biaya yang besar. Flow merupakan cara untuk menggambarkan keadaan pikiran seseorang yang kesadarannya dapat diatur secara harmonis dan mereka ingin mengejar apapun yang sedang mereka lakukan untuk dirinya sendiri. Karakteristik teori. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mihaly Csikszentmihalyi bahwa setiap orang yang mengalami flow memiliki karakteristik khusus, yaitu pertama ada atensi terpusat penuh, 2 penyatuan antara tindakan dan kesadaran, 3 ada rasa kebebasan. Aspek-aspek teori menurut Mihaly. Yang pertama, keseimbangan antara kemampuan dan tantangan. Yang kedua, penyatuan antara tindakan dengan kesadaran. Yang ketiga, tujuan yang jelas. Yang keempat, umpan balik yang memadai. Yang kelima, konsentrasi pada tugas yang dikerjakan. Yang keenam, rasa kontrol. Yang ketujuh, hilangnya kesadaran akan diri. Berikut ciri kepribadian autotelik menurut Csikszentmihalyi. Yang pertama ada motivasi intrinsik, yang kedua menikmati proses, yang ketiga kemampuan menciptakan flow, yang keempat mandiri, dan yang terakhir tidak materialis. Autotelic personality. Autotelic adalah kata yang terdiri dari 2 akar kata Yunani. Yang pertama auto atau diri, dan yang kedua telos atau tujuan. Aktivitas autotelik adalah aktivitas yang dilakukan demi dirinya sendiri karena pengalaman adalah tujuan utama. Menurut Mihaly Csikszentmihalyi, kepribadian autotelik adalah individu yang termotivasi secara internal dan melakukan suatu aktivitas karena aktivitas tersebut menarik dan bermanfaat, namun bukan untuk imbalan eksternal. Dan selanjutnya ada kekuatan dan kelemahan teori flow. Yang pertama ada kekuatan teori, yaitu meningkatkan produktivitas dan performa. Ketika berada dalam kondisi flow, individu mengalami peningkatan fokus, motivasi, dan keterlibatan penuh yang secara langsung berdampak pada peningkatan kinerja. Selanjutnya ada mendorong kreativitas dan keterlibatan. Teori ini menjelaskan bahwa pengalaman optimal terjadi saat tantangan seimbang dengan keterampilan. Dan yang selanjutnya ada fokus pada pengalaman positif. Sebagai bagian dari psikologi positif, teori flow berfokus pada faktor-faktor yang membangun kemampuan individu dan mengarah pada kebahagiaan serta kepuasan hidup. Dan yang kedua ada kelemahan teori, yaitu subjektivitas dan kesulitan pengukuran. Pengalaman flow sangat individual dan subjektif sehingga sulit untuk mengukur serta membandingkannya antar individu atau dalam konteks objektif secara konsisten. Nah, yang selanjutnya ada ketergantungan pada keseimbangan. Teori ini sangat menekankan keseimbangan antara tingkat tantangan dan keterampilan seseorang untuk mencapai flow. Ketidakseimbangan
dapat menyebabkan kebosanan, tantangan rendah, keterampilan tinggi atau kecemasan, tantangan tinggi, keterampilan rendah, sehingga menciptakan flow menjadi sulit. Nah, yang terakhir yaitu keterbatasan penelitian. Banyak peneliti mengenai flow masih memiliki keterbatasan seperti ukuran sampel yang kecil atau penggunaan desain studi yang belum cukup untuk validasi skala. Selanjutnya, ada dua contoh studi kasus dari teori flow dan teori autotelic. Yang pertama, kita akan membahas studi kasus teori flow dalam kehidupan sehari-hari terlebih dahulu. Judulnya yaitu Flow dalam bermain musik. Situasi cerita ini ada seorang gitaris sedang berlatih lagu favoritnya. Saat bermain, ia merasa sangat fokus, waktu terasa cepat berlalu, dan semua gangguan sekitar seperti hilang. Dari cerita kasus ini bisa diambil manfaatnya, yaitu bahwa flow membuat latihan gitar menjadi lebih efektif dan menyenangkan, meningkatkan keterampilan tanpa merasa bosan atau stres. Lalu studi kasus yang kedua yaitu dari teori autotelic dalam kehidupan sehari-hari. Judulnya Autotelic dalam hobi melukis. Cerita situasi ini ada seorang ibu rumah tangga meluangkan waktu setiap hari untuk melukis, bukan untuk dijual atau dipamerkan, tapi semata-mata karena dia menikmati proses melukis itu sendiri. Dari cerita kasus ini, manfaatnya bisa diambil bahwa aktivitas autotelic seperti ini membantu mengurangi stres dan meningkatkan kebahagiaan pribadi secara berkelanjutan.